Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Anastasia Oldina, NPM 21202035. Di sini saya akan melakukan konseling tentang pemberian ASI eksklusif pada Ibu Nifas. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Ibu. Silakan dulu, Ibu. Terima kasih, Ibu. Baik, Ibu. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Anastasia Oldina dan saya mahasiswa praktek dan kebetulan saya bertugas pagi di sini. Baik, Ibu. Mungkin ada yang Ibu tanyakan sebelum kita lanjut ke tindakan? Ya, ada, Ibu. Oh ya, baik, Ibu. Saya tutup tiranya dulu ya, Ibu, untuk menjaga privasi Ibu. Baik, Ibu. Mungkin ada keluhan dari Ibu? Iya, Ibu. Sebenarnya saya tidak tahu cara pemberian ASI pada bayi. Oh iya, baik, Ibu. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu ASI eksklusif, manfaatnya serta kandungan zat yang terdapat dalam ASI eksklusif. Nah, Ibu, ASI eksklusif yaitu di mana bayi hanya diberikan ASI saja tanpa tambahan cairan atau makanan lain kecuali obat-obatan, vitamin dan mineral sampai ia berumur 6 bulan. Dan manfaat ASI eksklusif yaitu Ibu, yang pertama itu sebagai nutrisi, yang kedua itu untuk meningkatkan kekebalan tubuh bayi, yang ketiga itu untuk meningkatkan kecerdasan, dan yang keempat itu untuk meningkatkan jalinan kasih sayang antara ibu dan bayi. Nah, Ibu, adapun zat kekebalan yang terdapat dalam ASI, yang pertama ada faktor bifidus, di mana ia dapat membantu proses pertumbuhan bakteri menguntungkan dan mencegah pertumbuhan bakteri yang merugikan. Dan yang berikutnya, Ibu, ada lactoferus, di mana ia mengikat zat besi dalam ASI untuk agar zat besi tidak digunakan oleh bakteri patogen dalam pertumbuhannya, serta anti alergi. Dan yang berikut, Ibu, untuk mencegah dan mengandung zat antivirus polio. Dan untuk membantu pertumbuhan usus bayi sebagai perisai untuk menghindari zat-zat yang merugikan yang masuk ke dalam peredaran darah bayi. Baik, Ibu, apakah Ibu tahu jenis-jenis ASI? Belum, Ibu. Oh ya, baik, Ibu, jenis-jenis ASI itu ada 3. Yang pertama itu kolostrum, di mana kolostrum itu, Ibu, ASI yang pertama kali keluar kental dan berwarna kekuning-kuningan, dan disekresi pada hari pertama sampai hari ketiga. Jika dipanaskan ia akan menggumpal, sedangkan ASI matur tidak. Dan juga kolostrum ini sebagai pencahar ideal untuk membersihkan mekonium dari usus bayi yang baru lahir, serta lebih banyak mengandung karbohidrat, protein, mineral, antibodi sebagai perlindungan tubuh bayi sampai ia berumur 6 bulan dibandingkan dengan ASI matur. Dan yang kedua itu, Ibu, ada ASI peralihan, di mana ASI peralihan ini ASI dari kolostrum menuju ke ASI matur. Ia disekresi pada hari keempat sampai ke hari ke-10. Nah, dalam ASI peralihan ini kadar proteinnya semakin rendah, sedangkan kadar karbohidrat dan lemaknya semakin meningkat, serta volume juga semakin meningkat. Nah, Ibu, yang ketiga itu ASI matur, di mana ASI matur ini disekresi pada hari ke-10 dan seterusnya. Warna cairannya itu berwarna putih kekuning-kuningan, diakibatkan oleh casein, riboflavin dan karoten yang terdapat di dalamnya. Tidak menggumpal pada saat dipanaskan, dan terdapat antimikrobal faktornya antara lain antibodi atau kekebalan terhadap infeksi, serta protein dan hormon-hormon. Nah, Ibu, apakah Ibu tahu cara untuk memperbanyak ASI? Tidak tahu, Ibu. Nah, Ibu, cara untuk memperbanyak ASI itu yang pertama yaitu susui bayi setiap 2 jam atau selama 10-15 menit pada kedua payudara. Setelah itu, jika bayi tidur, bangunkan bayi dan buka baju bayi atau gendong bayi sehingga timbulnya rasa gerah. Setelah itu, Ibu, pastikan bayinya menyusu dengan baik atau bayi menempel pada ibunya, dan pastikan juga bayi menelan dengan aktif. Habis itu, Ibu, susui bayi pada tempat yang nyaman, aman dan tenang, serta Ibu harus minum pada saat menyusui. Yang berikutnya, Ibu, tidur bersebelahan dengan bayi atau berdekatan dengan bayi, dan juga Ibu harus meningkatkan istirahat dan minum. Nah, Ibu, untuk pemerahan ASINya Ibu bisa menggunakan tangan seperti ini.
ya, dan juga bisa menggunakan pompa atau pumping. Dan untuk penyimpanan ASI-nya Ibu, kalau di udara terbuka atau bebas itu Ibu sekitar 6 sampai 8 jam. Kalau dalam lemari es itu Ibu suhunya itu 4 derajat Celcius selama 24 jam. Dan kalau di lemari pendingin atau beku Ibu kurang lebih 18 derajat Celcius selama 6 bulan ke depan. Nah Ibu, yang ketiga itu ASI yang telah didinginkan Ibu jika ingin digunakan tidak boleh direbus, nanti kualitasnya akan menurun. Kualitasnya itu unsur kekebalannya. Sebaiknya ASI yang akan digunakan Ibu didiamkan terlebih dahulu dalam suhu ruang atau suhu kamar, atau bisa juga Ibu direndam dalam wadah yang berisi air panas. Mohon maaf sebelumnya Ibu, apakah saat ini Ibu bekerja? Ya Ibu, itu makanya saya bingung bagaimana cara membeli ASI untuk anak saya. Oh iya, baik Ibu, kalau untuk Ibu yang bekerja, cara pemberian ASI-nya itu yang pertama itu Ibu, jika Ibu cuti, gunakan waktu cuti itu hanya untuk menyusui bayi. Nah, yang berikutnya Ibu, sebelum memulai bekerja terlebih dahulu Ibu harus mengubah pola minum bayi. Dan sebelum berangkat ke kantor sebaiknya Ibu harus menyusui bayi terlebih dahulu. Dan saat bekerja sempatkan diri untuk memerah ASI selama 3-4 jam. Lalu letakkan dalam lemari es dan dibawa pulang. Setelah dihangatkan Ibu dapat memberikannya dengan cangkir. Nah baik Ibu, itu saja yang dapat saya jelaskan tentang ASI eksklusif. Apakah Ibu sudah mengerti? Sudah Ibu, terima kasih untuk solusinya. Ya baik Ibu, kalau Ibu sudah mengerti, coba Ibu jelaskan sedikit saja tentang ASI eksklusif ini. Ibu, tadi ASI eksklusif adalah ASI yang diberikan kepada bayi selama 6 bulan tanpa makanan lain kecuali obat-obatan, vitamin, dan mineral. Kemudian ASI tadi ada 3 jenis. Yang pertama ASI kolostrum, ASI transisi atau peralihan, dan ASI maktum. Oh ya baik Ibu, karena Ibu sudah mengerti, dan tolong diterapkan ya Ibu ya, apalagi karena Ibu sudah bekerja. Dan nanti kalau Ibu ada keluhan, Ibu bisa datang lagi ke sini atau Ibu bisa menghubungi saya secara langsung. Terima kasih Ibu atas waktunya. Baik Ibu, terima kasih.